Sound horeg adalah istilah untuk jenis hiburan baru yang digemari sebagian warga di wilayah Jawa. Sound horeg dapat dikenali dengan mudah lewat suaranya yang keras dan berdentam-dentam, karena menggunakan banyak loudspeaker berukuran besar. Pertunjukan sound horeg digemari sebagian orang, khususnya kalangan anak muda. Namun ada sebagian lain yang merasa terganggu dengan kemunculan sound horeg. Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringi sound horeg, ternyata ada cerita aneh menyangkut pertunjukan tersebut, dan inilah kisahnya. Parmo bekerja sebagai petugas yang mengoperasikan sound system dalam pertunjukan sound horeg. Di kampungnya, ada seorang bos yang memiliki usaha pertunjukan sound horeg, dan memiliki beberapa pekerja yang mengurusnya. Parmo adalah salah satunya. Ada pula pekerja-pekerja lain, dari sopir sampai penyanyi. Bos pemilik usaha sound horeg itu bernama Ahyar. Semula, Ahyar punya usaha sound system untuk acara hajatan semacam pernikahan. Ketika sound horeg mulai dikenal masyarakat, Ahyar melebarkan bisnisnya ke sound horeg. Karena sedang tren, sound horeg milik Ahyar pun kerap diundang di berbagai tempat, dengan biaya puluhan juta per malam. Yang unik, meski sound horeg milik Ahyar kerap berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, namun di kampungnya sendiri tidak pernah ada pertunjukan semacam itu. Pasalnya, orang-orang di kampung Ahyar tidak menyukai keberadaan sound horeg. Menurut mereka, sound horeg adalah pertunjukan yang mengganggu, karena menimbulkan suara keras dan kebisingan luar biasa. Faktanya, Ahyar maupun para pekerjanya mengetahui tidak semua orang menyukai sound horeg. Hal itu tak bisa dilepaskan dari dampak yang sering terjadi ketika pertunjukan sound horeg digelar dimanapun. Dampak yang terjadi bisa berupa kerusakan jalan sampai kerusakan rumah penduduk. Kadang-kadang, sound horeg milik Ahyar diundang ke sebuah tempat, dan harus melewati jalan atau jembatan yang tidak terlalu lebar. Yang jadi masalah, peralatan sound horeg, yang berupa loudspeaker berukuran besar, diangkut menggunakan truk besar. Truk pengangkut sound horeg itu kadang tidak bisa lewat di jalan atau jembatan tertentu, dan penduduk setempat terpaksa menghancurkan bagian kiri kanan jalan atau jembatan, agar truk sound horeg bisa masuk. Selain kerusakan yang disengaja semacam itu, ada pula kerusakan yang tidak disengaja, yaitu rusaknya rumah-rumah penduduk yang ada di dekat pertunjukan sound horeg. Karena kerasnya suara yang dihasilkan sound horeg, banyak rumah yang ada di sekitarnya terdampak. Genteng-genteng melorot, dinding-dinding bergetar, sampai kaca-kaca jendela yang pecah akibat tekanan suara sound horeg. Kerusakan atau kerugian yang terjadi itu memang biasanya diganti oleh panitia yang mengundang pertunjukan sound horeg. Tapi aneka kerusakan dan kerugian itu pula yang membuat banyak orang tidak menyukai sound horeg. Menurut mereka yang tidak menyukai, mudarat atau kerugian dari pertunjukan sound horeg jauh lebih besar daripada manfaatnya. Parmo, yang bekerja sebagai operator sound horeg, bahkan pernah dilabrak beberapa orang gara-gara hal tersebut. Menurut mereka, sound horeg hanya mengganggu lingkungan dan merusak bangunan. Tapi Parmo menganggap hal semacam itu sebagai bagian pekerjaannya, dan ia selalu berusaha menghadapi apapun yang terjadi dengan baik. Toh panitia sound horeg juga selalu mengganti rugi kerusakan yang terjadi. Selain itu, para penikmat sound horeg juga semakin suka kalau musiknya makin keras dan makin berdentam, meski hal itu menyebabkan rumah-rumah bergetar hingga genteng berjatuhan. Parmo bahkan kerap dapat saweran saat hal semacam itu terjadi. Makin keras musik, makin banyak kerusakan, makin sering Parmo dapat saweran. Jadi, dengan segala suka duka yang dihadapinya sebagai operator sound horeg, Parmo menikmati pekerjaannya. Meski begitu, Parmo maupun bosnya tidak pernah berani menggelar pertunjukan sound horeg di kampung mereka sendiri. Pasalnya, seperti yang disebut tadi, orang-orang di kampung mereka terang-terangan tidak menyukai sound horeg. Jadi Ahyar pun tidak ingin bermasalah dengan penduduk di kampungnya sendiri, begitu pula Parmo dan para pekerja lain. Kampung tempat tinggal Ahyar dan para pekerjanya bernama Kampung Gelatik.
Dan di wilayah tersebut, Kampung Gelatik terkenal sebagai satu-satunya kompleks perumahan yang tidak pernah menggelar pertunjukan sound horeg, meski di kampung itu ada pengusaha sound horeg yang terkenal. Lalu, suatu ketika, terjadi peristiwa yang sangat aneh. Suatu malam, ketika warga Kampung Gelatik sudah bersiap tidur dan suasana perkampungan mulai sepi, tiba-tiba terdengar suara yang amat bising. Mula-mula, suara itu muncul sekitar jam 11 malam, dan makin lama suaranya makin keras. Saat tiba tengah malam, suara yang awalnya terdengar biasa itu berubah sangat bising dan berdentam-dentam, persis suara sound horeg. Warga Kampung Gelatik jelas terganggu dengan suara bising tersebut, dan sebagian mereka keluar rumah dengan muka kesal. Mereka mengira Ahyar menggelar pertunjukan sound horeg di kampung, dan mereka pun siap melabrak Ahyar serta para pekerjanya yang menggelar sound horeg malam-malam. Tetapi, ketika orang-orang mulai keluar dari rumah, mereka tidak mendapati keramaian apapun seperti umumnya pertunjukan sound horeg. Sementara suara-suara bising yang berdentam-dentam itu masih terdengar sangat jelas, bahkan beberapa rumah terkena dampak akibat suara keras itu. Ada yang dindingnya bergetar, ada yang kacanya pecah, ada pula yang gentengnya melorot dan jatuh. Tapi mereka tidak tahu di mana pertunjukan sound horeg itu diadakan. Makin lama, semakin banyak orang yang keluar rumah akibat terganggu suara keras tersebut. Mereka saling bertanya-tanya di mana pertunjukan sound horeg itu diadakan, tapi tidak ada yang tahu. Karena nyatanya mereka hanya mendengar suaranya, tapi tidak terlihat dari mana sumber suaranya. Sebagian orang lalu mendatangi rumah Ahyar. Pikir mereka, siapa tahu Ahyar sedang melakukan cek sound di rumahnya. Tapi ketika mereka sampai di rumah Ahyar, pemilik usaha sound horeg itu juga tampak kebingungan. Ia menjelaskan bahwa suara keras yang berdentam-dentam itu bukan berasal dari sound system miliknya, karena ia tidak menggelar pertunjukan dimanapun malam itu. Jadi ia juga tidak tahu dari mana suara sound horeg yang sangat keras itu berasal. Tengah malam itu, Kampung Gelatik jadi riuh, karena orang-orang keluar dari rumah masing-masing akibat tidak bisa tidur. Suara keras sound horeg begitu berdentam-dentam, seperti menggedor-gedor jantung, dan semua orang merasa terganggu. Yang jadi masalah, mereka hanya bisa mendengar suara yang sangat bising itu, tapi tidak tahu dari mana asal suara. Sebagian orang sampai berkeliling kampung untuk memastikan dari mana asal suara tersebut, tapi tidak ada yang menemukan apapun. Sementara suara yang sangat mengganggu itu terus terdengar memekakkan telinga. Seiring waktu, suara-suara bising sound horeg itu kian berat, hingga bukan hanya menggetarkan dinding-dinding rumah, tapi juga sampai menggetarkan tanah tempat mereka berpijak. Orang-orang pun geger, karena merasa sedang mengalami gempa bumi. Sebagian mereka memutuskan mengungsi ke kampung-kampung lain, demi menyelamatkan diri dari suara bising yang mengganggu, juga sebagai antisipasi kalau-kalau terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan akibat tanah yang bergetar. Anehnya, kampung-kampung di sekitar Kampung Gelatik tidak terserang suara sound horeg yang amat bising itu. Suasana kampung-kampung lain terasa hening dan sepi seperti umumnya saat tengah malam. Bahkan dari kampung yang bersebelahan dengan Kampung Gelatik juga tidak terdengar suara sound horeg yang memekakkan telinga itu. Karena banyaknya orang dari Kampung Gelatik yang mengungsi ke kampung-kampung lain, kegegeran akibat sound horeg tengah malam itu pun ikut membuat geger kampung-kampung lain. Banyak orang dari kampung lain mendatangi Kampung Gelatik, dan mereka juga mendengar suara sound horeg yang sangat bising, meski juga tidak tahu asal suara tersebut. Malam itu, warga Kampung Gelatik dan kampung-kampung lain ramai membicarakan suara sound horeg yang aneh tersebut. Mereka menyebutnya sound horeg dari alam gaib, karena terdengar suaranya tapi tidak terlihat wujudnya. Menurut sebagian mereka, bisa jadi makhluk-makhluk halus di alam gaib sedang mengadakan pertunjukan sound horeg di alam mereka, dan suara sound horeg itu terdengar dari Kampung Gelatik. Sebagian lain mengatakan bahwa Kampung Gelatik mungkin terkena kutukan alam akibat ada pengusaha sound horeg yang selama ini telah mengganggu kampung-kampung lain dengan pertunjukan sound horeg yang suaranya sangat mengganggu banyak orang. Entah spekulasi itu benar atau tidak,
Yang jelas suara keras sound horeg di Kampung Gelatik terus terdengar berdentam-dentam sampai menjelang subuh. Ketika hari hampir subuh, suara-suara yang semula sangat keras itu perlahan menurun, volumenya mengecil, lalu benar-benar hilang saat azan subuh mulai berkumandang. Siang harinya, Ketua RT dan Ketua RW Kampung Gelatik menemui Ahyar di rumahnya, dan meminta Ahyar memindahkan usaha sound horeg miliknya ke tempat lain. Menurut Ketua RT dan Ketua RW, warga Kampung Gelatik telah bersepakat bahwa suara sound horeg misterius yang muncul tadi malam adalah teguran alam, dan warga telah bersepakat untuk meminta Ahyar memindahkan usaha sound horeg miliknya ke tempat lain, agar warga di Kampung Gelatik tidak kena dampaknya. Mendapat teguran keras itu, Ahyar merasa tidak punya pilihan. Ia tidak tahu harus kemana memindahkan usaha sound horeg miliknya. Karena warga di kampung lain juga belum tentu menerima kalau kampungnya jadi tempat usaha sound horeg. Akhirnya, Ahyar pun menyatakan akan menutup usaha sound horeg miliknya, jika hal itu dinilai mengganggu ketenangan warga. Ketua RT dan Ketua RW serta warga Kampung Gelatik menyepakati hal itu, dan sejak itu pula Ahyar tidak lagi mengoperasikan usaha sound horeg. Sejak itu pula, tidak pernah ada lagi gangguan sound horeg dari alam gaib, hingga warga Kampung Gelatik dapat kembali menjalani hidup dengan tenang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.